perwakilan DPP dan juga para juri serta Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini untuk mengikuti kegiatan lomba baca puisi tingkat SD dan SMP antar lingkungan paroki kita yang tercinta ini. Acara ini bukan sekedar lomba tetapi juga menjadi ajang menumbuhkan kreativitas dan semangat seni di kalangan generasi muda Katolik. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita melalui doa pembuka. Kepada Ade Bea kami persilakan. Bapak Pastor, Ketua DPP, para panitia, Dewan Juri, serta hadirin, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas begitu besar rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau memperkenankan kami semua, keluarga besar Paroki Santo Petrus dan Paulus, untuk kembali bersama-sama berada di tempat ini, melanjutkan kegiatan kita menyongsong HUT Paroki. Allah Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah rangkaian kegiatan yang akan kami lalui pada hari ini. Kiranya melalui perantaraan Roh Kudus dan perantaraan Bunda Maria, kegiatan kami boleh berjalan dengan baik dan lancar, semata-mata hanya untuk memuji dan memuliakan kemuliaan Tuhan. Nama-Mu yang kudus boleh kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ade Bea yang sudah membawakan kita dalam doa di hari ini. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Pastor untuk membuka kegiatan lomba kita pada hari ini secara resmi. Kepada Bapak Pastor saya persilakan. Selamat pagi semua, Shalom. Bapak Ibu umat yang terkasih, Ketua DPP sekaligus Ketua Panitia dan seluruh DPP dan juga sekaligus panitia, juga para juri, para peserta lomba yang saya cintai dan seluruh umat yang hadir. Pertama-tama tentu kita bersyukur dan terima kasih karena kegiatan ini boleh kita laksanakan. Tentu kita menyongsong paroki kita dan kita mengadakan lomba-lomba ini. Tetapi yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri untuk Pesparani. Jadi sebenarnya diharapkan dari lomba kegiatan-kegiatan yang kita buat adalah sekaligus kita mempersiapkan diri dengan baik untuk Pesparani. Karena ke depan itu ketika menjadi jelas tanggal pelaksanaan Pesparani, maka kita sudah siap. Ya, maka dalam momen-momen bulan tahun, bulan kitab suci dan lain sebagainya, kita menggunakan waktu-waktu yang baik ini untuk mempersiapkan diri kita dengan baik untuk Pesparani nanti ini. Jadi saya berharap apapun hasilnya tetap disyukuri dan dijadikan sebagai pelajaran untuk semakin baik dalam nantinya kita mengharapkan momen yang lebih besar, yaitu Pesparani nanti. Maka sebagai pastor paroki, saya sekaligus berterima kasih supaya bagi kita semua hingga kegiatan ini bisa berjalan juga pada kesempatan ini. Maka kita buka kegiatan ini secara resmi di pagi hari ini dengan mohon rahmat dan berkat Tuhan. Saya buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berlomba, kita berikan persiapan. Terima kasih kepada Bapak Pastor dengan hormat para dewan juri untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kita panggil juri pertama Ibu Weli Rumpaan, juri kedua Ibu Ita Rumalewang, juri yang ketiga Ibu Eta Ulupiana. Kami persilakan untuk ambil tempat yang telah ditentukan.
dan hadirin, kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan mengenai kriteria penilaian lomba yang akan disampaikan oleh perwakilan Dewan Juri. Kepada Ibu Weli, kami persilakan. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sebelum kita memulai dengan perlombaan, perlu kami sampaikan 5 kriteria penilaian. Kriteria penilaian yang pertama yaitu interpretasi dan penghayatan. Jadi para peserta lomba harap untuk memperhatikan salah satu kriteria penilaian ini, yaitu yang di dalamnya kemampuan memahami dan menyampaikan makna puisi dengan penjiwaan yang tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, vokal dan artikulasi. Vokal dan artikulasi ini dia memuat kejelasan pengucapan, intonasi dan volume suara. Yang berikut, ekspresi dan gestur. Dia memuat penggunaan ekspresi wajah dan gerak tubuh yang mendukung penyampaian puisi. Harus didengar baik-baik adik-adik. Kemudian kriteria yang keempat, kesesuaian dengan tema. Relevansi puisi dengan tema yang ditentukan. Kriteria yang terakhir, penampilan umum, yaitu kerapian, sikap, dan kepercayaan diri saat Anda tampil. Jadi ada 5 kriteria penilaian yang memang cukup sangat bagus, dan untuk itu kami berharap pasti adik-adik sudah dapat menyiapkan diri. Dan yang satu yang paling penting, mic yang akan digunakan. Mic yang akan digunakan karena ini kita tidak menggunakan mic yang berdiri. Kini tiba saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu penampilan para peserta lomba. Para peserta akan tampil satu persatu sesuai urutan yang telah ditentukan. Karena itu kita panggilkan peserta dengan nomor urut pertama. Para peserta kategori tingkat SD dengan nomor urut pertama, Nikola Asli Andarko. Kepada peserta nomor urut pertama kami persilakan. Di tanah Kaledo penuh cahaya, kami bernyanyi dengan gembira. 14 tahun paroki bersinar bersama Tuhan, langkah tak gentar. Santo Petrus, penjaga iman sejati. Santo Paulus, pembawa sabda ilahi. Kami meneladan semangat mereka, berjuang dalam kasih kuat dan setia. Para imam datang menjelang malam, lewat badai, hujan, dan jalan berpeluh. Namun hati mereka selalu menyala, membawa damai untuk semua jiwa. Hari ini kami bersuka cita dengan kalian nyanyian. Kalau Tuhan bersama penuh cinta, terus melangkah kuat bersama.
menyalakan terang di tiap tempat. Santo Petrus dan Paulus bersukaria melihat umatnya dipenuhi bahagia. Di tanah Kalwedo yang Tuhan berkati, kami rayakan kasih dan harmoni. Perkenalkan, nama saya Bevania Katisa Putri Pertama dari Dukun Santa Maria di Fatima. Saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Pesta Surga Pulau Kalwedo. Hari ini pelangi turun ke bumi bersama tawa dan sorak sukacita. 14 tahun paroki bersinar. Kasih Tuhan rasa berdebar-debar. Ombak bersorak, angin pun menari, pulau bernyanyi sampai ke pelabuhan pagi. Kami menari dengan hati berbunga, iman membara, cinta menyala. Para imam datang seperti mentari, lewati laut dengan semangat tinggi. Mereka bawa sabda yang hidup dan kuat, menyalakan terang di tiap tempat. Santo Petrus dan Paulus bersukaria melihat umatnya dipenuhi bahagia di tanah Kalwedo yang Tuhan berkati. Kami merayakan kasih dalam harmoni. Dari kami, Dukun Santa Maria. Perkenalkan, nama saya Hilary Tirel dari Rukun Santa Maria de Fatima. Izinkan saya membawakan sebuah puisi yang berjudul Sukacita di Tanah Kalwedo. Di tanah Kalwedo penuh cahaya, kami bernyanyi dengan gembira. 14 tahun paroki bersinar bersama Tuhan. Langkah tak bertak. Santo Petrus penjaga iman sejati. Santo Paulus pembawa sabda ilahi. Kami meneladan semangat mereka berjuang dalam kasih, kuat dan setia. Para imam datang menyeberang laut, lewat badai, hujan, dan jalan berpeluh. Namun hati mereka selalu menyala, membawa damai untuk semua jiwa. Hari ini kami bersukacita dengan tarian, nyanyian, dan doa. Paroki kami rumah penuh cinta, terus melangkah, kuat bersama. Perkenalkan, nama saya Bernardina Maria Mas dari Rukun Maria de Fatima. Izinkan saya membawakan sebuah puisi yang berjudul Dalam Terang Santo Petrus dan Paulus. 14 tahun cahaya tak
Petrus dan Paulus berjalan di sisi di tanah Kawedo yang ditiup angin surga. Gema kasih Tuhan menggema selamanya. Dulu ada tangan-tangan sederhana yang mendirikan gereja penuh doa. Mereka menabur iman di tanah keras. Kini kami menuai dalam berkat yang luas. Santo Petrus, batu yang kokoh berdiri. Santo Paulus, pewarta yang tak pernah henti. Kami, para remaja, melanjutkan nyala, membawa terang ke pulau yang bersama para imam yang datang dari jauh, menabur iman di tengah gelombang penuh. Paroki kami bersinar karena cinta. Warisan suci tak pernah. Ya, kita berikan kepada peserta disilakan untuk tamu ke depan. Perkenalkan, nama saya Albert Benaran Banjir. Saya perwakilan dari Santo Vincentius Apollo. Bintang saya membaca puisi di pagi hari. Gemuruh sukacita di tanah Kawedo, terdengar sorak di langit Kawedo. Angin menari di atas samudra biru. 14 tahun Tuhan berkarya, paroki bersinar dengan tawa dan doa. Santo Petrus angkat tongkatnya tinggi, dan Santo Paulus berkhotbah dengan hati berseri. Dua rasul agung menjadi bintang penunjuk, bernyala hingga pelosok negeri. Para imam datang bagai cahaya, menyeberang badai, membawa sabda. Dengan jubah pencinta dan damai, menyalakan api iman yang tak pernah padam. Kami di tanah Kawedo berseru, mari terus maju bersama Yesus yang satu. Dengan sukacita kami nyalakan harapan, mewakilkan kasih, dan terus Ya, kita Perkenalkan, nama saya Adeline Elizabeth Putri Saman. Saya dari Rukun Santa Maria de Fatima.
puisi yang berjudul Gemuruh Sukacita di Tanah Kawedo. Terdengar sorak di langit Kawedo, angin menari di atas samudra biru. 14 tahun Tuhan berkarya, paroki bersinar dengan tawa dan doa. Santo Petrus angkat tongkatnya tinggi, Santo Paulus berkhotbah dengan hati bersih. 2 rasul agung menjadi bintang penuntun, bernyala hingga pelosok. Para imam datang bagai cahaya, menyeberang badai, membawa sabda. Dengan jubah penuh cinta dan damai, menyalakan api iman yang tak pernah padam. Kami di tanah Kawedo berseru, mari terus maju bersama Yesus yang satu. Dengan sukacita kami nyalakan harapan, mewartakan kasih dan terus melayani. Iya, betul sekali. Iya, izin Ibu Ketua. Rata-rata peserta puisi yang tadi tampil itu semuanya bagus. Mungkin ada beberapa hal dari saya kasih apresiasi ke anak-anak yang membaca puisi tadi dari tingkat SD maupun SMP. Yang jadi perhatian dari saya kepada anak-anak ini adalah teknik mereka dalam membawakan puisi. Jadi tadi itu rata-rata semuanya bagus, tetapi teknik dalam berpuisi saja yang masih kurang. Kedepannya lebih berlatih lagi untuk menampilkan yang terbaik. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Ini mungkin hanya sekedar masukan saja untuk kita semua. Kalau untuk penampilan, kalau mau bicara secara jujur, kita harus mengapresiasi karena anak-anak kita ini sudah dengan berani mereka menampilkan apa yang mereka bisa dan mereka latih. Cuma sekedar masukan saja supaya kedepannya itu mungkin seperti misalnya vokal. Walaupun tidak memakai mic, tetapi untuk vokalnya itu kalau pengucapannya itu jelas, itu bisa masuk langsung ke vokalnya juga secara otomatis seperti begitu. Lalu ekspresi dan juga untuk dia punya penghayatan. Jadi mungkin masukan untuk kita semua saja, khususnya untuk para pelatih, supaya kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi untuk melatih anak-anak kita, karena anak-anak kita secara penilaian untuk saya mereka sudah sangat-sangat bisa, tergantung dari bagaimana kita para pelatih memberikan pembinaan untuk mereka. Terima kasih. Mungkin terakhir dari saya, kita berikan
ketujuh peserta lomba baca puisi di hari ini. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah. Ternyata tanpa kita sadari ada banyak talenta dari generasi-generasi penerus dari umat Katolik yang mulai bertumbuh di paroki ini. Mengapa saya bilang begitu? Tadi peserta pertama maju dengan membaca puisinya saja, saya merinding. Karena apa? Isi dari puisi. Peserta kedua dan berikut sampai pada peserta yang terakhir tingkat SMP, saya merasa ternyata ini bibit-bibit unggul yang ada di paroki kita. Untuk itu kami berharap kepada orang tua supaya menjadi lebih giat lagi untuk memperhatikan anak-anak kita, karena dari perlombaan kecil seperti ini tetapi ternyata membuahkan hasil yang sungguh luar biasa. Tadi dari ketujuh peserta itu tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang tidak bagus, semua bagus, apalagi dari penampilan. Bahkan rasa percaya diri mereka itu sungguh luar biasa. Dan untuk itu kami para juri sangat mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh panitia perlombaan, karena memang ini adalah salah satu bentuk kesiapan kita untuk mencari bibit-bibit unggul yang nanti akan mempersiapkan diri masuk dalam Pesparani nanti. Mungkin itu. Terima kasih dan salve. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk para dewan juri. Ya baik, kini tiba saatnya dewan juri untuk berdiskusi dan menentukan para pemenang. Untuk itu kepada para dewan juri kami silakan untuk melakukan diskusi penilaian bersama. Kesempatan hari ini kepada para dewan juri. Terima kasih atas kesempatan dan waktu diberikan kepada kami. Saya mewakili teman-teman juri akan menyampaikan hasil lomba, nilai dari jumlah lomba untuk anak-anak kita, sekaligus mengumumkan juara pemenang 1, 2, 3, dan 4. Untuk lomba puisi kategori tingkat SD, jumlah pesertanya semua berjumlah 4 orang, dengan hasil jumlah penilaian sebagai berikut. Juara 1 jatuh kepada atas nama Delvania Karista Putri Resilani dari Rukun Maria de Fatima dengan jumlah total penilaian secara keseluruhan 291. Juara 2 jatuh pada atas nama Anak Hilarius Tirel dari Rukun Maria de Fatima dengan jumlah total nilai 287. Juara 3 jatuh atas nama Anak Astrid Cornelia Ditio-Ledit dengan total jumlah nilai secara keseluruhan 227. Juara 4 jatuh atas nama Anak Nicole Ashley Anadarko dengan total jumlah nilai 219. Ini hasil jumlah penilaian juara 1, 2, 3, 4 untuk tingkat SD. Selanjutnya
untuk kriteria penilaian puisi tingkat SMP. Juara 1 jatuh atas nama anak Bernardina M. Mastin dari Rukun Maria di Fatima dengan total jumlah nilai 292. Juara 2 jatuh atas nama anak Adelina Elizabeth Putri Repil Taman dengan total nilai 284. Juara 3 jatuh atas nama anak Albertina Lamyobir dengan total nilai 226. Jadi inilah hasil lomba juara-juara dan inilah hasil dari anak-anak kita. Selamat untuk anak-anak kita yang sudah mengikuti lomba dan selamat atas kesuksesan. Semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Sekian dan terima kasih. Pemenang nanti diambil saat hari ulang tahun paroki atau nanti selanjutnya kami menghubungi panitia penyelenggara. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, terutama kepada para peserta juri, panitia, dan seluruh umat yang hadir. Semoga lomba ini menjadi pengalaman yang mempererat persaudaraan dan mengembangkan bakat anak-anak serta remaja kita dalam terang Kristus. Dengan demikian mari kita akhiri kegiatan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Tuhan memberkati. Salve. Salve.